Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Muswika Fatmawati Putri dari kelas Akuntansi Syariah 7C. Di sini saya akan memaparkan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian sertifikat Public Accounting of Indonesia, studi empiris mahasiswa akuntansi Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Latar belakang dari proposal skripsi saya adalah menurut AJI 2019, akuntansi merupakan salah satu program studi dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta perkembangan ilmu di abad 20 ini, jurusan akuntansi banyak diminati oleh mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi. Hal ini disebabkan bahwa jurusan akuntansi memberikan prospek yang menjanjikan dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi di Indonesia untuk masa depan. Dengan ditandai adanya ASEAN Economic Community menjadikan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh profesi akuntansi khususnya di negara Indonesia, menurut Habibah 2020. Seiring dengan perkembangan waktu, dalam dunia pendidikan, akuntansi harus menciptakan para lulusan akuntan yang profesional. Oleh sebab itu, jika Indonesia memiliki banyak akuntan yang profesional, maka Indonesia dapat bersaing dengan para akuntan asing. Salah satu syarat seorang untuk menjadi akuntan publik, mereka harus mengikuti ujian sertifikat Public Accountant agar mendapat gelar CPA. Sertifikat Public Accounting Indonesia merupakan sertifikasi tertinggi yang wajib bagi seorang akuntan publik Indonesia. Pada tanggal 5 Februari 2018, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Nomor 17 PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai profesi akuntan publik yang menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan publik yang saat ini menjadi CPI. Jumlah akuntan publik yang bergelar CPI di Indonesia relatif masih sedikit. Berdasarkan data Institut Akuntansi Publik Indonesia per 19 Januari 2019, jumlah akuntan publik yang bersertifikat akuntan publik sebanyak 1.410 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta, maka perbandingannya 1:250.000. Sedangkan jumlah akuntan publik Malaysia dan Singapura yang memiliki perbandingan 1:23.000 dan 1:250.000. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah akuntan publik di Indonesia jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, menurut iapi.or.id 2019. Dengan diadakannya ujian profesi akuntan publik oleh IAPI dalam bentuk sertifikat untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen pada etika profesi yang memadai yang diperlukan untuk menjalankan profesi akuntan publik. Selain itu, apabila jumlah akuntan yang bersertifikat di Indonesia ini banyak, maka dapat memenuhi kebutuhan pasar, kredibilitas, dan kapabilitas. Menurut data dari BPAJP, setidaknya Indonesia membutuhkan 452.000 akuntan, sedangkan berdasarkan data, jumlah akuntan di Indonesia tidak lebih dari 16.000 akuntan. Selain itu, jumlah akuntan yang bersertifikasi CPA di Indonesia hanya sebanyak 1.416 dari 16.000 akuntan yang ada. Jumlah akuntan publik yang masih relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Ini membuka kesempatan kerja bagi sertifikat Public Accounting Indonesia. Terbukanya kesempatan kerja bagi sertifikat Public Accounting Indonesia maka membuka juga kesempatan kerja CPA dari Indonesia di negara ASEAN. Terlebih lagi,
akuntan yang bersertifikasi PI juga sedikit. Padahal potensi market jasa akuntan di Indonesia sangatlah besar dan mungkin besar masuknya akuntan dari negara ASEAN lain ke Indonesia. Dari data tersebut secara tidak langsung menandakan bahwa minat mahasiswa akuntansi untuk menjadi akuntan publik yang profesional terbilang masih relatif sedikit. Ada faktor-faktor yang menjadikan alasan kurang minatnya mahasiswa untuk menjadi seorang akuntan publik. Setelah menyelesaikan program pendidikan mereka, sulitnya ujian dan rendahnya tingkat kelulusan sertifikat public accounting merupakan salah satu faktor yang sering dijadikan alasan bagi seorang untuk menjadi akuntan publik. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian sertifikat Public Accounting of Indonesia. Identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, mahasiswa lulusan akuntansi tidak sebanding dengan jumlah akuntan profesional yang ada. Ini berarti bahwa minat mahasiswa untuk menjadi akuntan profesional masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Yang kedua, jumlah akuntan Singapura, Malaysia, dan Thailand lebih banyak daripada Indonesia. Jika kondisi ini tidak diperhatikan, maka akan banyak akuntan Asia yang masuk ke Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: pertama, apakah motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian sertifikat Public Accounting of Indonesia? 2. Apakah motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian sertifikat Public Accounting of Indonesia? Yang ketiga, apakah persepsi biaya pendidikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian sertifikat Public Accounting of Indonesia? Yang keempat, apakah persepsi lama studi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian sertifikat Public Accounting of Indonesia? Yang kelima, apakah pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian sertifikat Public Accounting of Indonesia? Landasan teori dalam penelitian ini. Yang pertama, sertifikat Public Accounting Indonesia adalah sertifikat untuk akuntan publik di Indonesia. Akuntan publik adalah suatu profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang sudah mempunyai izin negara untuk melakukan praktek sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jasa Akuntan Publik. Syarat mutlak untuk menjadi akuntan publik harus memperoleh gelar sertifikat Public Accounting. CPI of Indonesia Exam terbagi dalam 3 tingkat, yaitu 1. Ujian tingkat dasar, 2. Ujian tingkat profesional, dan ketiga, ujian penilaian kompetensi rekan perikatan audit. Beberapa peran CPI dalam penyajian laporan keuangan menurut IAPI ada 4. Yang pertama, akuntan publik, yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan, perlindungan publik, dan penggunaan laporan keuangan, memberikan value add bagi pengguna laporan keuangan. Yang kedua, akademisi, yaitu meningkatkan keilmuan, ajaran yang mumpuni, kontribusi perbaikan standar akuntansi dan profesional akuntan. Yang ketiga, akuntan manajemen, penyajian laporan keuangan yang wajar, kontribusi perbaikan bisnis proses, pengendalian, dan peningkatan nilai perusahaan. Dan yang keempat, akuntan pemerintah, kombinasi peran yang dilakukan oleh akuntan publik dan akuntan manajemen, kontributor, penyusun kebijakan publik yang lebih akuntabel. Pengertian minat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, sehingga minat mendorong seseorang dalam bertindak dan berbuat sesuai dengan keinginannya. Minat menurut Habibah Nur dan Khalid 2020 adalah bentuk rasa suka terhadap suatu kegiatan yang memiliki nilai ketertarikan yang sangat kuat di antara kegiatan lainnya. Dan minat sendiri dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan seseorang lebih menyukai suatu hal yang dibandingkan hal-hal lain. Sedangkan menurut Indah Ayu 2016 menyatakan bahwa minat timbul karena adanya dorongan yang muncul dari alam diri seseorang terhadap suatu kegiatan yang membuat orang tersebut merasa tertarik. Terdapat unsur kebutuhan yang terkandung di dalamnya. Teori motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan, sebab atau alasan melakukan sesuatu. Menurut Septiana dan Andi 2018, motivasi merupakan pendorong suatu usaha untuk menciptakan kegairahan dan mempengaruhi serta menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dalam perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Rita dan Indarto 2013, motivasi merupakan dorongan yang ada di dalam diri manusia untuk melakukan suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang merupakan penyebab terjadinya suatu aktivitas, serta motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk memperoleh tujuan. Teori motivasi dari Maslow atau yang sering dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow. Jagidanobis dalam Indah Ayu 2016 mengumumkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan yang digambarkan dalam suatu piramid yang biasa disebut dengan hierarki kebutuhan Maslow. Kelima tingkatan dalam hierarki kebutuhan Maslow didefinisikan sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman seperti bebas dari suatu ancaman dan terlindungi serta jauh dari bahaya. Yang ketiga, kebutuhan sosial dan kebutuhan akan cinta kasih dapat dipenuhi dengan berhubungan dengan orang lain, diterima, dan memiliki rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan seperti berprestasi, memiliki rasa percaya diri, dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri yakni kebutuhan kognitif seperti mengetahui, memahami, menjelajahi. Yang kedua, kebutuhan estetik seperti keserasian, keteraturan, dan keindahan. Dan yang ketiga, kebutuhan aktualisasi diri seperti mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Dalam teori motivasi, banyak sekali jenis motivasi yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 jenis motivasi, yaitu motivasi ekonomi. Motivasi ekonomi menurut Apriani dalam Septia 2018 merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai kemakmuran melalui tindakan ekonomi. Selain itu, motivasi ekonomi juga bisa diartikan sebagai hal-hal yang mendasari dilakukan tindakan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi ekonomi dapat didorong oleh kemauan mahasiswa akuntansi untuk memperoleh gaji awal yang tinggi, fasilitas yang memadai, dan memperoleh bonus. Menurut Muslimawan 2019, motivasi ekonomi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka untuk mencapai penghargaan finansial yang diinginkan. Yang kedua yaitu motivasi karir. Karir merupakan suatu keahlian atau profesional seseorang di bidang ilmunya yang dinilai berdasarkan pengalaman kerja yang akan memberikan kontribusi kepada organisasi. Pilihan karir merupakan ungkapan diri seseorang
karena pilihan karir menunjukkan motivasi seseorang, ilmu, dan kepribadian seseorang. Menurut Ahmad dan Adi 2015, motivasi karir adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai karir, maka dengan mengembangkan kemampuannya yang dimiliki menjadi potensi yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan menurut Kusuma Astuti dan Waloyo 2016, karir adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang di bidang ilmu yang ditekuni oleh penilaiannya berdasarkan pada pengalaman kerja yang akan memberikan kontribusi pada organisasi. Sedangkan menurut Lestari dan Yathyana 2016, karir dapat diartikan sebagai rangkaian perjalanan kerja seseorang sepanjang kehidupan kerjanya. Yang keempat yaitu persepsi. Persepsi adalah proses yang digunakan dalam individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Persepsi satu orang dengan yang lain biasanya dapat berbeda dari kenyataan objektif. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua jenis persepsi. Yang pertama, persepsi biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan keseluruhan pengeluaran secara finansial oleh konsumen untuk keperluan selama menempuh pendidikan dari awal sampai berakhirnya pendidikan. Menurut Septiana dan Andi 2018, biaya pendidikan merupakan keseluruhan pengorbanan finansial yang dikeluarkan oleh mahasiswa tersebut untuk keperluan selama menempuh pendidikan dari awal sampai berakhirnya pendidikan. Yang kedua, persepsi lama studi. Lama studi merupakan waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan pendidikannya. Menurut Tatiana dan Andi 2018, lama pendidikan merupakan proses individu dalam mengatur dan menginterpretasikan masa pendidikan yang telah terjadwal dan harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebagai besar ulasan sarjana ekonomi, banyak yang memilih untuk bekerja setelah mereka lulus karena adanya desakan ekonomi atau karir. Pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Pengetahuan adalah hasil tahu yang diperoleh seseorang melalui indera yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik adalah peraturan yang mengatur tentang akuntan publik. Undang-undang ini antara lain mengatur tentang regulator profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi, dan lain-lain. Seseorang jika ingin memperoleh segala sesuatu tentang hal yang diinginkan atau diketahui, tentu dapat mempengaruhi minat untuk melakukan sesuatu. Pengetahuan undang-undang tentang akuntan publik di sini meliputi aturan-aturan apa saja yang berlaku untuk akuntan publik, persyaratan menjadi akuntan publik, bahkan resiko menjadi akuntan publik. Jika seseorang mengetahui syarat tentang akuntan publik, maka kemungkinan orang tersebut memiliki minat untuk menempuh pendidikan profesi akuntansi, karena hal itulah yang merupakan syarat untuk menjadi seorang akuntan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, yang dimaksud dengan akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi, pengetahuan mahasiswa jurusan akuntansi tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 adalah segala sesuatu yang diketahui mahasiswa jurusan akuntansi terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Di bawah ini merupakan hasil dari penelitian terdahulu dengan topik penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan saya laksanakan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Ardia Pramestiningrat dan Lugede Krisna Dewi 2020 yang berjudul Pengaruh Motivasi Lingkungan Keluarga Biaya Pendidikan pada Minat Mahasiswa Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi.
Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah motivasi karir, motivasi ekonomi, lingkungan keluarga, dan persepsi biaya pendidikan. Populasi dan sampel yang digunakan adalah seluruh mahasiswa S1 akuntansi reguler Bukit dan Denpasar tahun angkatan 2016, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana, dengan jumlah sampel sebanyak 181 responden yang penentuan sampelnya menggunakan teknik random sampling, sedangkan untuk menganalisis data menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi karir, motivasi ekonomi, lingkungan keluarga, dan persepsi biaya pendidikan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rita Kusuma Astuti dan Indarto Waloyo 2013 yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Sedangkan variabel independennya adalah motivasi karir, motivasi mengikuti USAP, motivasi kualitas, motivasi ekonomi, dan pengetahuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Populasi yang digunakannya adalah mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, baik reguler maupun non-reguler yang sudah menempuh mata kuliah pengauditan 1. Sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 102. Mahasiswa dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan proporsi star-fit sampling. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi karir, motivasi mengikuti USAP, motivasi kualitas, motivasi ekonomi, dan pengetahuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti PPAK. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nimade Anita Dewi Natami dan Ketut Mulyarta 2019 yang berjudul Pengaruh Sikap dan Motivasi terhadap Minat Mahasiswa untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntan, sedangkan variabel independen yang ada pada penelitian ini adalah pengaruh sikap motivasi, kualitas, dan motivasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 294 mahasiswa akuntansi S1 reguler dan non-reguler Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana angkatan 2015 dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 170 mahasiswa akuntansi, di mana 87 mahasiswa reguler dan 83 mahasiswa non-reguler. Teknik proporsi sampling adalah teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh sikap berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti program PPAK. Yang kedua, motivasi kualitas berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti program PPAK. Yang ketiga, motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti program PPAK. Kerangka berpikir yang akan saya gunakan dalam penelitian saya yang pertama, apakah motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti ujian sertifikat public accounting? Yang kedua, apakah motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti ujian sertifikat public accounting? Yang ketiga, apakah persepsi biaya pendidikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti ujian sertifikat public accounting? Yang keempat, apakah persepsi lama studi berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti
ujian sertifikat public accounting. Yang kelima, apakah pengetahuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti ujian sertifikat public accounting? Hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mengikuti ujian sertifikat public accounting Indonesia. Ida Ayu dan Krisna Dewi 2020 mendefinisikan adanya motivasi ekonomi disebabkan tuntutan dalam memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan angka penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rita dan Indarto 2013 yang menyatakan motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti PPAK. Ahmad dan Edi 2015 menyatakan motivasi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa mengikuti CPI. Sedangkan menurut Septiana dan Andi 2018, motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAK. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dibentuk adalah motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian sertifikat public accounting Indonesia. Yang kedua yaitu pengaruh motivasi karir terhadap minat mengikuti ujian sertifikat public accounting Indonesia. Menurut Dakjal dalam Eko dan Rahmawati 2016, karir dapat diartikan sebagai rangkaian sikap dan perilaku yang berhubungan dengan perjalanan kerja seseorang sepanjang kehidupan kerjanya. Ahmad dan Adi 2015 juga menyatakan bahwa motivasi karir adalah dorongan yang timbul dari dalam seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangkai mencapai karir, maka dengan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya menjadi potensi yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ayu, Agung, dan Darmayasa 2020 yang menyatakan bahwa motivasi karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi Undiknas Denpasar untuk mengikuti ujian sertifikat public accounting. Dan Ida Ayu dan Krisna Dewi 2020 juga menyatakan bahwa motivasi karir berpengaruh positif pada minat mahasiswa jurusan akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dibentuk adalah motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian sertifikat public accounting Indonesia. Yang ketiga yaitu pengaruh persepsi biaya pendidikan terhadap minat mengikuti ujian sertifikat public accounting. Biaya pendidikan merupakan keseluruhan pengorbanan finansial yang dikeluarkan oleh mahasiswa untuk keperluan selama menempuh pendidikan dari awal sampai berakhirnya pendidikan. Biaya pendidikan dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Septiana dan Andi 2018 yang menunjukkan bahwa biaya pendidikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dibentuk adalah persepsi biaya pendidikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian sertifikat public accounting Indonesia. Yang keempat yaitu pengaruh persepsi lama studi terhadap minat mengikuti ujian sertifikat public accounting Indonesia. Persepsi lama pendidikan merupakan sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka terhadap masa studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa tersebut sesuai dengan rentang waktu yang telah dipersyaratkan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Septiana dan Andi 2018
yang menunjukkan bahwa lama pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dibentuk adalah persepsi lama studi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian sertifikat Public Accounting Indonesia. Yang kelima yaitu pengaruh pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 terhadap minat mengikuti ujian sertifikat Public Accounting Indonesia. Menurut Rita dan Indarto 2013, pengetahuan dapat membantu seseorang untuk mencapai tujuan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 merupakan peraturan yang mengatur tentang akuntan publik. Jika seseorang mengetahui syarat tentang akuntan publik, maka kemungkinan orang tersebut memiliki minat untuk menempuh PPAK. Karena hal itu, yang merupakan syarat untuk menjadi seorang akuntan publik. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rita dan Indarto 2013 dan Septiana dan Andi 2015 yang menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa akuntansi tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dibentuk adalah pengetahuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian sertifikat Public Accounting of Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi, persepsi, dan pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian sertifikat Public Accounting of Indonesia. Objek penelitiannya adalah mahasiswa akuntansi IAIN Surakarta yang telah mengikuti mata kuliah auditing. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berasal dari kuesioner yang disebarkan kepada seluruh mahasiswa akuntansi yang telah mengikuti mata kuliah auditing di IAIN Surakarta. Sedangkan populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah IAIN Surakarta. Dalam penelitian ini, mahasiswa yang menjadi sampel dipilih berdasarkan proporsi sampling dengan berdasarkan jumlah mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah auditing. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden bersangkutan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kuesioner yang dikembalikan oleh responden. Sedangkan variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah motivasi ekonomi, motivasi karir, biaya pendidikan, lama studi, dan pengetahuan mahasiswa tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa mengikuti ujian sertifikat Public Accounting of Indonesia atau CPA. Sedangkan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, menggunakan statistika deskriptif. Menurut Ghazali 2016, statistika deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedasitas. Uji normalitas menurut Ghazali 2016 bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Bila asumsi ini dilanggar, maka uji statistika menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Yang kedua, uji multikolinearitas menurut Ghazali 2016 bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Yang ketiga, uji heterokedasitas menurut Ghazali 2016.
Uji heterogeneisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan French dari residual suatu pengamat ke pengamat lain. Yang ketiga yaitu uji ketetapan model. Dalam uji ketetapan model ini ada dua yang diuji. Yang pertama, uji determinasi koefisien atau R-Squared. Menurut Ghazali, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Nagal-Kirsch R-Squared. Tujuannya adalah untuk menjelaskan keragaman data pada variabel, seberapa besar variabel-variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Yang kedua yaitu uji simultan. Menurut Ghazali, uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang keempat yaitu analisis regresi berganda. Adapun bentuk persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Minat sama dengan alfa 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah beta 4x4 ditambah beta 5x5 ditambah standar error, di mana alfa 0 sama dengan konstanta dan beta 1 sampai dengan beta 5 adalah koefisien regresi. Yang kelima yaitu uji hipotesis, uji T. Menurut Ghazali, uji statistika pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dapat menerangkan variasi variabel dependen. Sekian pemaparan dari hasil proposal skripsi saya. Apabila ada ketidakjelasan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.